Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayu Lilinova, mahasiswa Sistem Informasi semester 4 dari Universitas Darmas Indonesia, NIM 220 21054. Baik, kali ini saya akan menerangkan tentang IP address dan simulasi topologi dan mencontohkan simulasi topologi jaringan dari sebuah gedung. Jadi pengertian IP address adalah IP address digunakan sebagai alamat dalam hubungan antar host di internet sehingga merupakan sebuah sistem komunikasi dan universal karena merupakan metode pengalaman yang telah diterima oleh seluruh dunia. Kemudian format IP address-nya. IP address terdiri dari bilangan biner 32 bit yang dipasangkan oleh tanda titik setiap bitnya. Tiap bit ini disebut sebagai oktet. Bentuk IP address dapat dituliskan sebagai berikut. Nih, seperti kayak gini. Range IP address ini mempunyai 8 digit. Jadi setiap digitnya dibubuhi sebuah tanda titik. Kemudian kelas IP address-nya tabel subnet. Jadi kelas IP address ini ada 3, kelas A, kelas B, dan kelas C. Oktet pertama dari kelas A yaitu 1 sampai 127. Subnet mask default-nya 255.0.0.0. Private address-nya 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Kelas B, oktet pertamanya 128 sampai 191. Subnet masknya 255.255.0.0. Private address-nya 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Kelas C 192 sampai 223. Subnet mask default-nya 255.255.255.0. Private address-nya 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Kemudian address khusus. Yang pertama, network address. Address ini digunakan untuk mengenali suatu network pada jaringan internet. Yang kedua, broadcast address. Address ini digunakan untuk mengirim atau menerima informasi yang harus diketahui. Setiap datagram IP-nya memiliki header alamat tujuan berupa IP address dari host yang akan dituju oleh datagram tersebut. Yang ketiga, multicast address. Kelas address A, B, dan C adalah address yang digunakan untuk komunikasi antar host yang digunakan datagram unicast. Jadi itu penjelasan dari IP address-nya. Kemudian selanjutnya adalah Cisco Pocket. Mencontohkan hasil simulasi topologi jaringan di sebuah gedung. Di sini saya sudah mempunyai contohnya. Jadi di sini ada 2 lantai. Lantai 1 dan lantai 2. Di sini saya memakai 1 server, 1 router, 2 switch,
2 access point dan kliennya 10 klien. Jadi untuk men-setting simulasi topologi jaringan ini, kita ambil routernya. Di sini saya memakainya yang 28.1. Di router ini saya mengatur bus ethernetnya yang nomor 192.168.1.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Untuk bus ethernet yang kedua itu 192.168.2.1. Nah, di sini. Kemudian saya mengatur servernya untuk dikonfig. Di confignya saya memilih static bukan DHCP. Nah, di sini IP addressnya untuk yang pertama sama yang kayak tadi 192.168.1.1. Kemudian tidak sama. Kemudian di server 1 statiknya sama, kita urutin dari IP address yang pertama 192.168.1.3. Nah, subnetnya yang ini untuk klien bagian switch 1 ya. Jadi 192 titik yang default gateway-nya 192.168.1.1. Untuk pengaturan akses point ke laptop 1 dan laptop 2 di lantai 1 ini sama, namun di sini saya ubah port 0-nya saya onin, terus port 1-nya SSID-nya saya ubah ujian, dan untuk authentication-nya di WPA 2 PSK. Ini passwordnya saya buat Liane 2207. Untuk menyambungkan garis-garis putus ini ke laptop saya ganti. Di sini saya contohkan untuk mematikan tombol power laptopnya dulu. Nah, saya ganti, terus saya ganti ke WPC 300N ini. Lalu kita ubah config-nya. Kita onin dulu laptopnya. Lalu yang config di wireless-nya kita ubah SSID-nya sama yang kayak tadi, ujian, dan password WPA 2 PSK-nya kita ganti juga Liane 2207. Di sini juga kita ganti. Ini udah terganti WPC 300N. Di wirelessnya juga sudah. Di wirelessnya tadi kita ubah ke static. Yang tadi 1.5, berarti ini 1.4, 192.168.1. Nah, sudah. Jadi kita di sini juga sama
Di sini akses poinnya saya ubah. Untuk yang SSID-nya saya ganti ujian sama. Lalu password WPA 2-nya saya ganti Lili 220701. Kemudian di laptop di ruangan HRD-nya juga kita ganti. Di IP configuration-nya juga kita ganti. Di ruangan marketing, di ruangan finance sama, semuanya kita ganti. Yang kabel ini namanya ya kabel strike through. Nah, kita di sini akan mencoba simulasi dari pesan dari server menuju ke klien. Nah, hasilnya di sini ada successful. Jadi berarti antara server dan klien adalah saling berhubungan dengan menggunakan IP address yang sama. IP address-nya sama, subnet mask-nya juga sama. Nah, di sini juga bisa dari server menuju ke laptop. Nah, di laptop sini saya menggunakan access point ya, access point yang pertama. Jadi dari server menuju ke switch, lalu switch memproses untuk diolah di access point, lalu dikirimkan ke laptop klien. Jadi di sini sukses ya. Jadi sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.